حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah pada hari ini berjudul Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Rujukan dan ayat utama adalah surah Al-Baqarah ayat nomor 208. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Banyak para penyampai membedakan antara iman dan Islam. Banyak juga yang menyampaikan kesannya iman lebih tinggi dari Islam. Kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ternyata ada ayat yang kesannya mengatakan iman lebih tinggi, seperti dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab berkata kami beriman, lalu Allah bantah, jangan katakan beriman tapi baru Islam. Kesannya di situ iman lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat redaksi surah Al-Baqarah ayat 208, Allah memerintahkan orang beriman agar masuk dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi. Oleh mufassirun sepakat as-silmi di sini adalah Islam. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kesannya dalam ayat ini Islam lebih tinggi daripada iman. Tapi sesungguhnya jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa dalam konteks iman dan Islam tidak ada tinggi rendah. Khatib melihat Islam dan iman dua terminologi sama halnya seperti dua arah mata uang yang saling melengkapi. Kalau uangnya satu sebelah saja gambarnya, sebelah tidak, itu tidak berlaku. Atau sebaliknya. Jadi iman adalah sisi dalam, sementara Islam adalah sisi luar. Kalau takwa oke, itu bisa lebih tinggi, ihsan. Tapi dalam konteks iman dan Islam sama. Cuma iman esensinya dalam, Islam adalah esensinya luar. Maka selalu Allah gandengkan dalam Al-Quran lebih dari 200 tempat, alladzina amanu wa amilus solihat. Amanu itu sisi dalam, wa amilus solihat, amal soleh perbuatan. Oleh ulama menafsirkan banyak mengatakan amilus solihat adalah amal zahir secara spesifik, salat, puasa, zakat, haji. Walaupun banyak juga ulama menafsirkan wa amilus solihat di sini lebih luas. Terbantu esensinya sosial, bantu membantu, tolong menolong, memperbaiki jalan, mengajar dan sebagainya. Tentunya kita lebih cenderung pendapat yang kedua, bahwa esensi amilus solihat adalah amal zahir yang secara khusus adalah ibadah fardu dan secara umum adalah seluruh aktivitas yang baik yang dapat mendatangkan maslahat bagi alam semesta. Esensi dari ayat adalah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah.
Jadi kalau tidak masuk Islam secara kafah, lalu Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Artinya kalau tidak masuk Islam secara kafah, ambil setengah-setengah, berarti dia mengikut jalan syaitan. Pernah Nabi Muhammad ditawarkan oleh Abu Jahal dan petinggi kota Makkah, Muhammad, satu hari kami menyembah Tuhanmu, satu hari Anda menyembah Tuhan kami. Imbalannya banyak. Kalau Anda mau jadi raja, kami angkat hari ini. Kalau Anda mau wanita, pilih wanita saja, siapa saja jadi milikmu. Kalau kamu mau harta, separuh dari harta kota Makkah ini menjadi milikmu. Tapi Nabi menjawab, intahaita ya ammu, dah selesai ngomongnya. Naam. Apa kata Nabi? Kul kalimatan wahidatan in a'taita haqqaha tamliku bihal araba wal ajam. Katakan satu kata wahai paman, kalau Anda memberikan hak dan tuntutannya, Anda akan menguasai Arab dan non Arab. Jadi bukan hanya sekedar Makkah dan kota Makkah. Apa itu? Katakan qul la ilaha illallah. Kita mengakui dalam Islam itu ada wilayah akidah, ada wilayah muamalah. Kalau wilayah akidah termasuk di dalamnya ibadah, itu tidak ada tawar-menawar dan tidak ada kompromi dengan agama lain. Oh, dibilang orang nanti ekstrim, dibilang orang teroris, biarin saja. Nabi aja sudah dibilang majnun, Nabi aja dibilang tukang sahir. Kalau memang harus takut dengan itu, harus merubah. Tapi ingat, dalam Islam ada juga muamalah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Dalam satu riwayat bukan orang muslim lain, tapi manusia. Coba, itu muamalah. Ketika kita bertetangga dengan non muslim, dan non muslim tadi sakit, nggak punya uang berobat, wajib hukumnya membantu non muslim. Itu ajaran Islam. Berdosa kita tidak membantu. Luar biasa tingginya ajaran Islam. Tapi ketika kita menjalankan akidah dan ibadah, jangan disebut dong kita teroris, jangan disebut dong kita radikal, apalagi melanggar ajaran Islam. Bukankah statement dari Allah, lakum dinukum waliyadin? Tapi aneh bin ajaibnya, ada tokoh intelektual muslim berani mengatakan dengan tegas, semua agama sama, semua agama orang yang berbuat baik masuk surga. Ini akidah, bukan muamalah. Orang yang berkeyakinan seperti ini bisa sesat. Nyata dalam Al-Quran kok dalam banyak ayat, bahkan ayat yang populer mengatakan, sudah jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir dari ahli kitab, ulama sepakat ahli kitab itu apakah Yahudi atau Nasrani. Min ahlil kitabi wal musyrikin, yang tidak punya agama samawi seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Fi nari jahannam, adalah neraka jahannam. Itu Al-Quran. Lalu kalau kita membaca ayat ini harus disebut dengan radikal? Kan tidak. Ini wilayah akidah, ini wilayah keyakinan. Tapi wilayah muamalah, ketika ada orang kecelakaan di jalan, kita wajib membantu. Jangan ditanya akidahnya, kamu muslim atau tidak, dia manusia, bantu dulu. Itu ajaran Islam. Ketika kita pisahkan dalam makna aksi, ada wilayah akidah, di dalam akidah itu adalah ibadah tentunya, ada wilayah muamalah. Asma binti Abi Bakar, kebetulan ibunya belum masuk Islam. Lalu Asma buat jarak dengan ibunya dengan alasan berbeda keyakinan. Turun ayat menghantam sikap Asma melalui Nabi. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah larang kalian berbuat baik dengan orang tua yang berbeda keyakinan, selagi mereka tidak memusuhi, selagi mereka tidak mengusirmu dari negerimu. Itu ajaran Islam, dan Allah amat suka terhadap orang-orang yang berlaku adil. Ini wilayah akidah, ini adalah wilayah ibadah di dalam akidah. Kemudian ada wilayah muamalah. Boleh belajar bersama, boleh membangun negara bersama, boleh gotong royong bersama. Tapi hari ini disamar-samarkan, dan itu adalah rekayasa orang lain.
dibuat mengaji bersama, padahal ada gaya Kristennya, ada gaya Islamnya, dan itu adalah upaya mereka untuk merusak akidah Islam dan umat Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Untuk memahami ayat ini perlu kita kaji dalam bentuk kontekstual ketika ayat ini diturunkan. Apa sebab turun ayat ini? Ayat ini turun di mana sebahagian dari kaum Yahudi ada yang masuk Islam, atau yang disebut dengan hadisul ahdi bil Islam. Orang menyebut dengan istilah mu'allaf, tapi khatib lebih cenderung mu'allaf itu dia belum Islam. Ketika dia Islam ya dia sudah muslim. Jadi bukan dapat zakat karena mu'allafnya, tapi dapat zakat karena miskinnya, dan dia muslim. Masa kalau dia non muslim, dia kaya raya masuk Islam lalu dapat zakat? Enggak, pasti tidak, karena dia orang kaya. Berarti mu'allaf itu apa? Dalam konteks dulu dibayarlah kekuasaan orang kafir agar tidak mengganggu, lalu dikeluarkan sebagian dari harta sehingga orang kafir itu menjaga umat Islam. Itu yang disebut dengan mu'allaf. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, orang Yahudi sebahagian mereka ada yang masuk Islam atau baru masuk Islam, belum punya wawasan dalam secara Islam, belum mengamankan Islam secara komprehensif menyeluruh. Tiba di satu hari, kebetulan hari itu hari Sabtu, ada hari besar Yahudi. Ada hari besar Yahudi yang mereka lakukan acara di lapangan besar. Mungkin ada acara ritualnya, mungkin ada acara atribut-atributnya. Persislah seperti di lapangan atau di satu tempat Natal tahun baru. Lalu Yahudi yang baru masuk Islam tadi minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami satu hari ini aja. Kami ingin bergabung dengan teman-teman kami yang lama dulu dalam satu acara, yaitu menghadiri hari besar agama Yahudi di satu tempat, di satu lapangan di hari Sabtu. Minta izin ya Rasulullah, kami tidak beribadah sama mereka, hanya gabung dengan mereka, mungkin sekedar memakai atribut dan sebagainya. Rasul diam sejenak. Ketika Rasul diam sejenak, turunlah ayat ini mengharamkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau masuk Islam jangan sebahagian-sebahagian. Kalau masuk Islam harus secara total dan menyeluruh. Oleh karenanya Rasulullah haramkan ketika itu sahabatnya bergabung. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan, pada wilayah akidah dan ibadah haram hukumnya berinteraksi dengan muslim, dengan non muslim. Oleh karenanya dapat kita ambil kesimpulan secara singkat, seperti mengucapkan salam. Salam itu adalah doa. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan doa itu adalah mukhul ibadah, maka hukumnya mengucapkan salam dari dan ke non muslim hukumnya adalah haram. Apa boleh buat? Kalau orang Islam harus dibilang ekstrim seperti ini, terima saja. Kalau orang Islam harus dibilang radikal seperti ini, terima saja. Padahal khatib sudah capek mengatakan wajib membantu non muslim tetangganya nggak punya uang berobat, bahkan berdosa kalau tidak dibantu. Itu ajaran Islam. Oleh karenanya, nah haram juga hukumnya beristighfar untuk orang non muslim walaupun bapak kandungnya. Jadi ketika ada sebuah acara besar, ada seorang non muslim mengucapkan salam, mungkin karena senang secara personal dengan seseorang tersebut, maka haram hukumnya menjawab. Bahkan kata Nabi, ketika sudah terlanjur menjawab salam, lalu baru ketahuan bahwa dia seorang muslim, maka kata Rasulullah, istarji salamak, cabut salammu tadi, dengan membaca secara diam-diam, istarja'tu salami minhu, aku cabut salam tadi. Jadi nggak jadi. Atau mungkin niat bahasa Indonesia, aku cabut salamku tadi. Begitulah haram hukumnya menjawab salam dari non muslim, karena Allahumma antas salam wa minkas salam. Tidak ada yang selamat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Apakah selamat itu namanya di akhirat?
Kalau konteks di dunia ini adalah relatif, tapi selamat dan sesungguhnya adalah ketika berada di akhirat menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya haram hukumnya mengucapkan salam dari dan ke non muslim, ditambah hukum lain, haram hukumnya menggunakan atribut non muslim. Mungkin ada satu kantor pimpinannya katakanlah memiliki keyakinan tertentu, lalu memaksa seluruh karyawannya menggunakan atribut-atribut, baju merah kah, peci merah kah, maka hukumnya adalah haram. Karena itu adalah atribut agama lain, maka hukumnya adalah haram. Ingat bahwa muamalah bahagian dari ajaran Islam, ad-dinu al-muamalah. Jadi jangan disamakan, dan tidak boleh juga orang Islam memahami satu keyakinan lalu dibawa dalam bentuk muamalah, maka juga bertentangan dalam Islam. Sampai-sampai Nabi mengatakan siapa membunuh non muslim yang tidak mengganggu, maka seolah-olah dia membunuhku. Bahkan siapa yang membunuh manusia yang tak berdosa, seolah-olah membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Dan itu adalah ajaran Islam yang sangat tinggi. Ini perlu tanda tanya sebenarnya. Kenapa di barat sekarang Islam itu luar biasa meningkatnya? Itu di Inggris itu 250 gereja jadi masjid. Di Perancis itu dulu 3 juta penduduk, sekarang 7 juta dah muslim. Di Amerika itu sudah 3.000 orang kira-kira per tahun masuk Islam. Sekarang masjid di seluruh Amerika berjumlah 5.000 masjid. 93%-nya itu dibangun di era milenial, di atas tahun 2000. Subhanallah, 5.000 masjid, 93%-nya itu dibangun di atas tahun 2000. Luar biasa. Dan itulah Islam ketika disajikan secara utuh. Tapi ingat, bukan berarti menghilangkan akidah, merusak akidah, bermain dengan akidah, apalagi dengan kepentingan dibayar dengan imbalan. Nabi menolak, apalagi dengan kepentingan dapat manfaat pribadi atau kelompok. Tentunya itu adalah lebih haram lagi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ada satu polemik dalam tanda kutip diskusi. Pernah Nabi Ibrahim mendoakan dalam redaksi ayat dalam surah Maryam, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi, keselamatan atasmu bapakku. Ulama sepakat, mufasir sepakat bahwa bapak Ibrahim Azar itu adalah kafir. Apakah bapak kandung atau apakah bapak angkat juga terjadi polemik di kalangan para ahli tafsir, tapi yang jelas bapaknya adalah kafir. Sehingga dia katakan salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Sehingga ada sebagian orang mengatakan boleh mengucapkan salam assalamualaikum kepada non muslim. Nyatanya Ibrahim pernah mengucapkan kepada bapaknya, bahkan mengatakan istighfar. Apakah ini terjadi diucapkan oleh Ibrahim atau tidak? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan Ibrahim melakukannya, tapi dia cabut. Yang kedua belum sempat dia lakukan, baru janji. Tapi yang jelas, apakah dia sudah coba baca atau sudah sebut atau dia ucapkan atau belum, maka kita dukung dengan ayat lain dalam surah At-Taubah. Makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Jelas sekali, tidak wajar kata Allah istighfarnya Ibrahim itu terhadap bapaknya. Istighfar itu ibadah, minta ampun. Tapi kalau mendoakan, ya Tuhan dapat hidayah orang kafir, is okay. Itu Nabi pernah lakukan. Ketika dia ke Taif, Jibril menawarkan untuk membasmi, menghancurkan kafir Taif. Lalu Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi. Berhidayah boleh, tapi doa keampunan tidak, kecuali kepada orang mukmin atau salam. Subhanallah. Nah, jadi mendoakan. Bahkan Nabi selalu menulis surat kepada non muslim seperti Raja Hiraqlah. Dia tidak mengucapkan salam, tapi judul surat dia itu Assalamu ala man ittaba'al huda, bukan Assalamualaikum. Assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikut hidayah. Jadi tetap dia tidak mendoakan mereka, tapi di awal surat, kalau kecuali kepada surat kepada muslim ya Assalamualaikum warahmatullah, tapi kepada non muslim dia gunakan Assalamu ala man ittaba'al huda. Memang haram hukumnya mengucapkan salam dari dan ke non muslim.
mengucapkan dan menjawab salam dari dan ke non muslim, termasuk beristighfar untuk orang tua yang sudah wafat. Nah, ternyata Ibrahim dalam redaksi ini ketika dikritik oleh Allah dalam surat Taubah itu, maka wa maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'ada. Kalaupun terjadi karena dia sudah janji dan ia sudah lakukan. Kalau kita terima pendapat yang satu ini, tapi apa? Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Ketika nyata bahwa bapaknya adalah musuh Allah, tabarra'a minhu. Dia berlepas tangan dan dia cabut tadi doanya, dia cabut jadi salamnya, karena hukumnya adalah haram. Dan pada ayat sebelumnya terkait dalam surah At-Taubah, pernah Nabi juga mendoakan, bahkan sholat, bahkan beristighfar untuk orang kafir. Itulah riwayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah ini sahabat Nabi, punya bapak kafir, namanya Abdullah juga bin Ubay bin Salul. Pernah dalam peperangan Abdullah bilang, aku yang bunuh bapakku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, nanti fitnah. Lalu apa yang terjadi? Meninggallah bapaknya dalam kondisi normal, tidak perang. Ya pasti secara manusiawi tidak bisa dibohongi kesedihan yang luar biasa karena bapaknya mati dalam kondisi kafir. Lalu dia meminta, ya Rasulullah, mintalah jubahmu untuk mengkafani bapakku. Ya Rasulullah, begitulah cintanya kepada sahabatnya, selagi tidak dosa dia lakukan, dan ketika ada ruang hukum juga dia lakukan, ketika tidak melanggar. Seperti wanita yang berzina, ada ruang hukum. Kamu mengerti gak zina atau tidak? Ternyata dicek Nabi, dia mengerti. Lah pulang kau, datang lagi, aku hamil ya Rasulullah. Seolah-olah Nabi mengatakan, alhamdulillah, gak bisa dieksekusi orang hamil, tunggu melahirkan. Artinya apa? Dia tidak memainkan hukum. Ketika rahmatnya lebih tinggi, ketika ada ruang, maka dia gunakan rahmat itu. Begitu sudah lahir, alhamdulillah, datang lagi wanita itu, tidak boleh dieksekusi Anda. Kenapa? Karena Anda wajib dalam hukum Islam menyusui anakmu 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Susui. Subhanallah. Sudah disusui 2 tahun, datang kepada Nabi. Nabi berharap, karena dalam hukum Islam ada kata kalau ibu ini dihukum mati, lalu anaknya siapa yang memberi nafkah? Dia tanya kepada Menteri Keuangan dengan harapan tidak ada uang kas negara untuk membiayai anak ini supaya bebas. Tapi begitu Nabi bertanya, ternyata Menteri Keuangan mengatakan, ya Rasulullah, dana ada untuk membiayainya. Tidak bisa mengelak lagi, dia bukan memainkan hukum. Akhirnya dieksekusi, dia wafat, lalu anaknya dibiayai negara. Sahabat tidak mau menyolatkan seorang ibu tadi, tapi Rasul yang berkata, saya yang akan menjadi iman dan menyolatkan karena orang ini min ahlil jannah. Artinya apa? Kesalahan yang dibarengi dengan taubat, berkesudahan kebaikan yang dahsyat di mata Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ya contoh ekstrim, pembunuh Bani Israel 100 orang, terakhir juga masuk surga gara-gara bertaubat kepada Allah. Akhirnya Nabi tidak hanya memberikan baju. Kata Nabi, masalah baju masalah biasa aja, ini masalah pabrik Cina saja. Kalau begitu ya ini kapan saja dengan jubah saya, nggak ada hubungannya. Terakhir, ya Rasulullah, tolonglah sholatkan bapakku, tolonglah bawa ke kuburan. Nah, terjadi 2 pendapat, apakah Nabi sholatkan atau tidak. Tapi khatib melihat Nabi sholatkan, Pak, karena belum ada larangan. Akhirnya Nabi sholatkan, antar ke kuburan. Tapi kan hubungan baik Abdullah sahabat tadi dengan Nabi luar biasa, karena keinginan sahabatnya dia lakukan. Apalagi yang Anda mau? Untuk hidayah bukanlah wilayahku. Bukankah hidayah itu wilayah Allah? Termasuk terhadap pamannya sendiri tidak sanggup. Dalam konteks ayat itu kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Terakhir setelah Rasulullah sholatkan, apakah sudah satu pendapat dari sholatkan dan selesai, maka turunlah ayat, la tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Ya Rasulullah, jangan sholatkan lagi orang kafir itu seumur hidup lagi, selama-lamanya. Itulah dia. Andai kata lakukan Nabi belum melanggar hukum, karena belum aturan. Atau mungkin pendapat kedua belum dilakukan, turun larangan.
Akhirnya dia tetap harmonis hubungannya dengan seorang teman sahabat tadi, anak dari seorang munafik kafir yang wafat. La tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la takum ala qubrih. Jangan berdiri lagi di kuburannya, berdoa keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyata sekali Nabi aja dilarang Allah beristighfar, mendoakan. Jelas ayatnya dalam surat Taubah, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Nah, dalam konteks ini apa? Dalam konteks surah Al-Baqarah, At-Taubah, Maryam, seolah-olah ada kesimpulan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau doakan orang kafir untuk istighfar. Jangan kamu ucapkan salam kepada orang kafir. Dan jangan juga kamu menjawab salam kepada orang kafir. Dan jangan kamu merusak akidah dengan beribadah bersama dengan orang-orang kafir. Ini adalah haram dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wilayah muamalah, ad-dinu al-muamalah. Kiranya pesan-pesan Al-Quran dapat kita aplikasikan dalam realita kehidupan, dan kita tetap memelihara akidah, tapi juga menjalankan muamalah yang diajarkan oleh Islam. Semoga kita termasuk kelompok yang selamat, baik di dunia dan lebih khusus di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.